Contoh soal dalam materi stokiometri. Ada beberapa soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, dalam ruangan tertutup 12 gram magnesium dialiri gas klorin sehingga terbentuk magnesium klorida menurut persamaan reaksi Mg plus Cl2 menjadi MgCl2. Jika magnesium klorida yang terbentuk 47,5 gram, berapakah massa gas klorin yang bereaksi? Nah, di sini berarti kita tulis dulu yang diketahui adalah 12 gram magnesium. Reaksinya kita tulis dulu Mg plus Cl2 menjadi MgCl2. Kemudian masanya magnesium berarti Mg 12 gram. Kemudian magnesium klorida masanya adalah 47,5 gram. Nah, dari persamaan reaksi ini kita bisa menggunakan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, di mana hukum kekekalan massa adalah hukum yang menyatakan tentang massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi, atau massa zat sebelum reaksi dan massa zat setelah reaksi bersifat tetap dengan catatan dia dalam keadaan tertutup. Maka kita bisa sama dengan kan massa zat sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Sebelum berarti sebelah kirinya tanda anak panah, ini sebelum, atau namanya adalah reaktan. Nah, yang setelah reaksi adalah sebelah kanannya tanda anak panah, atau yang kita sebut hasil reaksi. Kalau ini reaktan, ini hasil reaksi atau produk. Nah, massa zat sebelum reaksi ada apa aja? Ada Mg, massa Mg ditambah dengan massa Cl2, kemudian sama dengan massa MgCl2. Massa Mg-nya sudah diketahui 12 gram, massa Cl2-nya dicari klorinnya, kemudian massa MgCl2-nya adalah 47,5 gram. Maka dengan persamaan matematika, massa Cl2 sama dengan pindah ruas 47,5 gram dikurangi 12 gram. Hasilnya adalah 35,5 gram. Jadi massa gas klorin atau Cl2 adalah yang terbentuk sebesar 35,5 gram. Nomor 2, gas SO3 terbentuk sesuai persamaan reaksi 2SO2 ditambah dengan O2 menghasilkan 2SO3. Jika volume gas
gas SO3 sama dengan 10 liter, berapakah volume gas SO2 dan volume gas O2 pada suhu dan tekanan yang sama? Suhu dan tekanan sama. Jika diketahui volume dari masing-masing zat, maka kita bisa menggunakan hukum Gay-Lussac, di mana hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa perbandingan volume gas pada suhu dan tekanan yang sama berupa bilangan bulat. Volume gas SO2 dan O2 dapat ditentukan dari gas SO3, di mana perbandingannya kalau kita lihat 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3. Yang diketahui adalah SO3-nya. Nah, di sini tulis lagi 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3. Nah, kita bisa ambil perbandingan dari masing-masing zat dengan kita membandingkan koefisien dari masing-masing. Ini artinya kalau tidak ditulis adalah 1. Berarti perbandingannya adalah SO2 dibanding dengan O2 dibanding dengan SO3. Maka perbandingannya 2 dibanding 1 dibanding 2. Kemudian untuk mencari masing-masing volume, maka kita bisa menggunakan perbandingan dari yang telah kita buat. Volume SO2, maka yang digunakan adalah perbandingan SO2, berarti 2 koefisiennya, dibagi dengan koefisien SO3, 2, dikali dengan volume yang diketahui yaitu volume SO3 10. Maka kita hasilkan 10 liter. Kemudian volume O2. Berarti kalau O2 yang ditanyakan perbandingannya ada di atas sebagai pembanding. Berarti 1 dibagi dengan yang diketahui SO3 2 dikali dengan volume SO3 10, maka hasilnya adalah 5 liter. Jadi jawabannya volume SO2 yang terbentuk adalah 10 liter, volume O2 nya ada 5 liter. Contoh soal nomor 3, yaitu kita perhatikan tabel yang telah disajikan. Ada perbandingan dari 2 senyawa yaitu CO dengan CO2 dengan masing-masing massa C-nya 12 gram, kemudian massa O-nya pada CO 16 gram, pada CO2 32 gram. Kemudian disajikan lagi perbandingan pada CO 3:4, pada CO 2 3:8. Di sini dapat kita lihat di mana massa C-nya dia tetap perbandingannya yaitu 3, CO dengan CO2. Massa C-nya adalah 12, 16, 32. Di mana kita lihat massa C-nya di sini dibuat tetap, yaitu perbandingannya adalah 12 bagi 4 yaitu 3, 12 bagi 4 3. Kemudian massa O-nya berarti kalau sini dibagi 4 maka sini dibagi 4 yaitu menghasilkan 4, 3:4, kemudian 32 bagi 4 menghasilkan 8. Sesuai dengan tabel yang disajikan atau data yang disajikan, maka kalau disajikan soal seperti ini, hukum yang berlaku adalah hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton.
Nomor 4. Unsur Cl mempunyai dua isotop di alam, yaitu Cl35 dan Cl37. Dengan kelimpahan masing-masing unsur, Cl35 adalah 75,53% dan Cl37 24,47%. Massa atom Cl35 adalah 34,97, sedangkan yang Cl37 adalah 36,97. Yang ditanyakan adalah massa atom relatif dari atau AR-nya Cl adalah berapa? Ketika diketahui kelimpahan unsur, maka kita bisa menggunakan rumus massa atom relatif dari relatif Cl adalah sigma jumlah dari massa Cl35 ditambah jumlah dari massa Cl37 dibagi dengan jumlah seluruh atom Cl. Nah, ini jumlah massa Cl35 sama jumlah massa Cl37. Ini kita dapatkan dari massanya dikalikan dengan kelimpahan, prosentase kelimpahan unsurnya di alam. Jadi massanya 34,97 dikali dengan 75,53 ditambah dengan 36,97 dikali 24,47 dibagi jumlah seluruh atom Cl. Karena di sini bentuknya prosentase, dimana kalau kita jumlahkan 7553 ditambah dengan 24,47, jumlah totalnya atau jumlah keseluruhannya adalah 100%, maka jumlah seluruh atom Cl adalah 100. Kalau kita hitung, hasilnya adalah 2641,28 ditambah dengan 904,65 dibagi dengan 100. Hasilnya adalah 35,46. Jadi AR dari Cl adalah 35,46. Atau kalau kita melihat tabel periodik unsur atau SPU, biasanya kita jumpai ArCl adalah 35,5. Ini yang digunakan. Nomor 5. Massa dari 0,5 mol Ag3PO4 0,5 mol. Jika diketahui AR dari Ag adalah 108 gram per mol, AR dari P adalah 31 gram per mol, dan AR dari O adalah 16 gram per mol. Adalah yang ditanyakan adalah massanya. Berapa massanya? Nah, jika diketahui molnya, kemudian ada
AR-nya, maka masanya kita bisa cari menggunakan rumus massa sama dengan, kalau kalian lihat yang kemarin kumpulan dari rumus-rumus, kalau kita lihat mol sama dengan massa per AR atau MR. Nah, pokoknya dari yang diketahui, kalian cari hubungan yang paling mendekati, yang ada molnya, ada AR-nya. Berarti kita gunakan rumus ini, massa sama dengan mol dikali AR atau MR. Karena ini bentuknya senyawa Ag3PO4, maka yang digunakan adalah MR. Kita cari dulu MR dari Ag3PO4. Caranya adalah menambahkan dari masing-masing AR-nya. Nah, di sini Ag punya 3. Maka 3 dikali dengan AR Ag ditambah P cuma punya 1. Tidak ditulis artinya 1 kali ARP ditambah dengan O-nya punya indeks 4. Maka 4 dikali ARO. Nah, kalau kita hitung 3 dikali ARAG berapa? 108. Ditambah 1 kali ARP-nya ada 31, kemudian ditambah dengan ARO-nya adalah 16. 3 kali 108, 324 tambah 31 tambah 64. Hasilnya adalah 419 gram per mol satuannya. Setelah kita cari MR-nya, kita kembali ke rumus yang awal, massa mol kali MR. Molnya sudah diketahui, mol itu simbolnya N. Molnya ada 0,5 mol dikali MR-nya 419 gram per mol. Kita coret mol dengan mol, hasilnya adalah 209,5 gram.